Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Pian Septiana Ahmad. Saya dosen jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Banten. Video ini saya buat sebagai unjuk diri Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Mata kuliah pokok yang saya ampu adalah keperluan kritis di D3 Keperawatan penempatan semester 6 dengan bobot 3 SKS. Deskripsi mata kuliah ini membahas tentang masalah keperawatan kritis yang lazim terjadi di instalasi gawat darurat dan instalasi intensive care unit seperti ICU, CICU, NCCU, PICU, dan NICU. Mata kuliah ini memberikan pemahaman pada peserta didik, mahasiswa tentang konsep-konsep keperawatan kritis, perencanaan asuhan keperawatan yang etis, legal, dan peka budaya pada klien yang mengalami kritis dan mengancam kehidupan. Perencanaan asuhan keperawatan dikembangkan sedemikian rupa sehingga diharapkan mampu mencegah atau mengurangi risiko kematian atau kecacatan yang mungkin terjadi. Adapun capaian pembelajaran, pertama, mampu melaksanakan praktik keperawatan dengan prinsip etis dan peka budaya sesuai dengan Kode Etik Perawat Indonesia, melakukan asuhan pengelolaan keperawatan kritis dengan tanggung jawab profesional serta sesuai dengan etis legal keperawatan kritis, mampu menghargai dan menjunjung tinggi profesionalisme dalam menghadapi kondisi kritis, menguasai konsep teoritis khususnya keperawatan kritis serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural dan pada kondisi kritis, menguasai konsep critical thinking dalam pemecahan masalah pada peran kritis serta manajemen tindakan dan prosedur keperawatan kritis. Kemudian dari capaian pembelajaran mata kuliah ini akan diturunkan menjadi sub capaian pembelajaran yang terdiri daripada 11 sub capaian pembelajaran mata kuliah. Adapun metode pembelajaran, yang pertama small group discussion, kemudian case based learning, ada juga demonstrasi, kemudian mini CX. Evaluasi, pertama UTS 25%, UAS 35%, praktikum 25%, serta tugas 15%. Daftar pustaka yang digunakan adalah daftar pustaka dari referensi terkini dari jurnal, beberapa jurnal, textbook, kemudian buku-buku yang terbaru yang menunjang dalam proses pembelajaran. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa. Apa kabar semuanya teman-teman mahasiswa? Baik. Kabarnya hari ini gimana? Alhamdulillah. Baik, Bapak juga baik ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, perlu kita berdoa sesuai dengan kepercayaan yang kami masing-masing. Berdoa, silakan. Doa selesai. Baik, untuk hari ini kita akan membahas suatu topik yang sangat penting di dalam ilmu kegawat daruratan, yaitu tentang basic life support. Nah, ini basic life support itu adalah materi yang sangat terupdate. Jadi AHA itu tiap 5 tahun sekali itu melakukan update atau pembaharuan. Nah, kita akan menyampaikan pada pagi hari ini. Apakah sudah bersedia? Bersedia. Menyimak materi? Kita akan menyampaikan persepsi. Ada yang sudah tahu basic life support itu apa? Yes. Baik, basic life support itu merupakan bantuan hidup dasar yang kita lakukan untuk menolong seseorang. Betul. Yang lain ada yang menambahkan? Silakan. BHD itu sama dengan apa? Basic life support sama dengan apa nama lainnya? BHD atau CVR, kardio pulmonary resusitasi, atau bahasa Indonesia apa? RJP, resusitasi jantung paru. Luar biasa.
Jadi itu ya, kita menyamakan persepsi bahwa ini kita akan melakukan pembelajaran tentang basic life support. Oke, next. Nah, kita belajar ini ada tujuannya. Yang pertama, mahasiswa ya mampu menjelaskan pengertian bantuan hidup dasar. Yang kedua, menjelaskan indikasi itu alasan kenapa sih ini dilakukan, bantuan hidup dasar itu kenapa dilakukan pada pasien ya. Kemudian yang ketiga, menyebutkan langkah-langkah dalam pemberian bantuan hidup dasar. Nah, kemudian mendemonstrasikan pemberian bantuan hidup dasar nanti di laboratorium. Nanti ini teorinya, kita akan mempraktekannya secara detail langkah demi langkah sampai Anda mampu kompeten dalam memberikan bantuan pertolongan bantuan hidup dasar ini. Oke, siap? Baik, sekarang sebelum ke inti materi, ada sebuah skenario kasus ya. Nah, kita untuk merangsang bagaimana menganalisis pemikiran kita ya, critical thinking kita akan memberikan skenario kasus. Misalkan Anda itu seorang perawat dinas di Polri ya, Polri penyakit dalam. Nah, Anda bekerja saat itu antrian pasien ini sangat panjang sehingga mengakibatkan salah satu pasien yang sedang duduk terjatuh kelelahannya tertidur di bawah. Nah, di sini apa yang terjadi pada pasien tersebut? Yang kedua, apa yang harus Anda lakukan pada pasien tersebut? Ada yang bisa? Pertama, silakan dulu. Ya, silakan. Baik, pertama yang harus dilakukan adalah kita cek respon pasien terlebih dahulu. Selain cek respon, silakan dari yang perempuan boleh bebas mengungkap pendapat, atau dari yang lain silakan. Pak, jika tadi kan dicek respon terlebih dahulu, Betul. jika misalkan tidak merespon, ada kemungkinan dia itu henti jantung. Jadi kita harus memeriksa di bagian pernapasan dan juga bagian jantungnya, Pak. Jadi harus Luar biasa ya. Mari kita buktikan. Nah, kita simak dulu videonya ya. Mohon diperhatikan untuk videonya berikut ini. Nah, perhatikan dengan sesama. Ini video kejadian di luar negeri. Kejadian di luar negeri. Wah, langsung kemudiannya mulai dulu. Pasien 81 tahun. Oke, baik. Terima kasih. Dari kasus dari penayangan video di atas ya. Nah, teman-teman sudah menyimak kan tadi? Menyimak kan tadi ya. Nah, kira-kira yang beda dengan prosedur yang sesuai dengan AA 2020 gitu ya, apa yang membedakan itu? Ada perbedaannya? Silakan. Posisinya Pak. Posisinya seperti apa? Tadi perempuannya di atasnya. Jadi yang betulnya, yang tepatnya Di
samping. Jadi ketika menolong, jadi paha di antara dua paha penolong itu di antara bahunya itu tengah-tengah, pahanya ini bahu berarti tengah-tengah ya. Nah, seperti itu. Jadi nggak naik di atas, tetapi yang sebetulnya kita menolong di samping pasien. Jadi ini ada bau pasien, tepat paha penolong itu di antara bau pasien itu di antara kedua paha penolong. Paham ya? Selain dari posisi, ada hal yang tertinggal, ada yang dilupakan apa? Ada pemberian bantuan nafas lewat otomatis itu karena tidak dianjurkan. Itu jadi early CPR atau biasanya. Ada yang lupa lagi? Coba call, membentuk memohon bantuan sambil menunggu bantuan datang. Kita kan mau nolong nih, tapi kita minta bantuan dulu. Sambil nanti menunggu bantuan datang, dia melakukan pertolongan sementara sebelum tenaga ahli yang lebih kompeten datang. Paham sampai sini? Wah. Dan sudah disebutkan ya, jadi ada perbedaan. Nanti kita akan melihat video yang sebenarnya. Baik, itu. Jadi ini pengertian tentang bantuan hidup dasar atau CPR, nama lainnya CP. Jadi kardiopulmoner resusitasi atau resusitasi jantung paru adalah merupakan suatu tindakan penyelamatan hidup untuk korban yang mengalami henti jantung. Bahasa ketiga itu adalah cardiac arrest. Apa? Cardiac arrest. Ya, kemudian nih tandanya apa? Tadi tidak ada respon, tidak ada nadi, tidak ada napas atau napasnya. Deskripsi ini pengertian menurut American Association terbaru tahun 2020. Baik ya, sudah paham pengertiannya? Kita lanjut. Nah, di sini ada gambar otak dan jantung. Ini kedua organ sangat vital. Di mana otak dan jantung itu, otak tidak bisa membuat makanan sendiri, yaitu kebutuhan oksigen dan glukosa. Sementara jantung menumpahkan darah ke seluruh jaringan, ke seluruh organ vital. Otak dialirkan darah oleh jantung, ya, membawa oksigen. Apabila tidak ada oksigen di otak, ya, maka pasien atau korban akan mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen. Kalau hipoksia, kekurangan oksigen di jaringan. Nah, begini ya. Ada mati itu ada dua. Ada mati klinis, ada mati biologis. Kalau mati biologis itu yang kita tadi, bagian dari resiko. Tapi kalau mati klinis tadi seseorang mengalami henti jantung tetapi masih bisa ditolong, itu namanya mati klinis. 0 sampai 4 menit itu bisa masih mati klinis ya. Kerusakan sel-selnya otak tidak diharapkan tetapi masih bisa dilakukan pemberian pertolongan. Tapi kalau misalkan lebih dari 10 menit, itu udah rusak parah. Itu udah irreversible, sehingga tidak keburu atau tidak sempat menolong, maka akan mengalami brain death, kematian otak-otak. Nah, cirinya apa? Pupilnya berdilatasi. Nah, ini tidak ada. Nah, itu mati yang sesungguhnya ya. Ini kalau mati biologis itu tadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu sudah bisa dikembalikan lagi ya. Katanya semakin cepat memberikan pertolongan, itu semakin peluang semakin bagus. Nah, di sini indikasi BHI. Kenapa kita harus melakukan pemberian pertolongan bantuan hidup dasar? Pertama, korban mengalami henti jantung. Yang kedua, mengalami henti nafas. Ya, mengalami henti nafas. Jadi dua organ ini sangat penting. Jadi kalau misalkan ada pasien yang mengalami henti jantung, ada henti nafas, maka kita wajib memberikan pertolongan BHI. Jangankan perawat, dokter, orang awam saja, satpam, polisi ya di luar negeri itu wajib. Karena kenapa? Sebelum diberikan kepada tim yang ahli, mereka harus bisa menolong di jalan, di tempat umum. Karena kenapa? Semakin kompeten, semakin peluang untuk sembuh, peluang untuk selamatnya tinggi, gitu kan? Paham nggak? Nah, ada cardiac arrest, ada cardiac. Kadang-kadang mengasumsikan bahwa serangan jantung itu disamakan dengan henti jantung. Padahal bedanya apa? Kalau cardiac arrest itu yang bermasalah sistem listrik di jantungnya terhenti, terhenti arterinya. Nah, tetapi kalau untuk mendeteksi serangan jantung ini bisa pada pasien dengan SKA. Nah, ini akibat adanya atherosclerosis penyumbatan, sehingga darah aliran darah
tersumbat. Nah, maka sirkulasi di sini akan menyebabkan namanya blok arteri karena ada pekong. Nah, itu jadi beda ya antara henti jantung dengan serangan jantung. Kalau henti jantung dia baru lewat, yang bermasalahnya ada listrik jantungnya. Kalau serangan jantung sirkulasinya seperti itu ya. Nah, sekarang langkah-langkah dalam memberikan bantuan hidup dasar. Yang pertama, posisi harus betul, kedalaman harus tepat, kecepatan juga harus tepat. Nah, kita lanjut ke airway. Airway itu pembebasan jalan atas. Ya. Jadi ketika ada jalan lepas ini, kita cek boleh dilakukan etiologi manuver apabila pasiennya tidak mengalami fraktur servikal. Kalau pasiennya banyak cedera multiple fraktur kemudian ada cedera kepala, Anda jangan coba-coba memberikan teknik etiologi manuver. Karena kenapa? Mempercepat kematian pasien. Artinya sangat merugikan pasien. Hanya jalan lepas saja. Tapi ketika pembebasan jalan lepas atau airway pada pasien dengan non trauma, maka lakukanlah teknik etiologi manuver. Nah, baru kita melakukan breathing. Nah, breathing di sini ya diberikan nanti setelah bantuan datang. Kita tidak bebas kontumor, apalagi zaman COVID ya, tidak dianjurkan karena kan nanti ada anusasi percikan dari ya air liur ya sebelum dan lain sebagainya, itu kan menimbulkan droplet atau penyakit dari sistem pernapasan. Paham sampai sini ya? Paham. Oke. Boleh dilanjut lagi ya. Nah, ini nih cek tadi itu ya, cek tadi itu jangan terlalu lama. Kita hanya 5 sampai 10 detik ya. Kita lihat perkembangannya. Atau kalau gini jangan sampai lihat perkembangan dadanya. Cek tadi karotis, look breather and feel sambil lihat cek tadi karotisnya ya. Lihat pengembangan itu. Nah, ini kurang dari 10 detik ya. Nah, kompresi dada ekor spiral yang saya sudah sebutkan bahwa kecepatan 100 sampai 120 per menit, kedalamannya 5 cm atau ada sampai 6 cm. Jadi perbandingan kompresinya, kompresi 30 kali. Nah, posisinya benar. Jadi jangan bukan begini-begini. Jadi bahu yang main ya. Jadi benar. Harus datar. Kalaupun tempatnya datar, keras itu bagus, itu akan efektif. Kalau di tempat tidur pasien yang mengalami jantung itu harus diawasi dulu dengan papa ya. Kemudian nah itu ya, jangan memberikan ventilasi berlebihan. Ada yang tahu? Nah, karena ventilasi yang berlebihan itu akan menyebabkan hiperventilasi gastric insufflasi sehingga pasien akan akan refleks mengeluarkan cairan, nanti kembali lagi ke obstruksi. Capek-capek kita melakukan pertolongan malah tersumbat lagi. Seperti itu ya. Jadi kedalamannya berapa cm? 5. Oke, bagus ya. Good. Kemudian kecepatannya 100. Posisinya di samping. Nah, pertanyaannya gini, bagaimana kalau misalkan cara cepatnya Pak? Untuk posisinya kan untuk mengukur seperdua upper sternum kan susah. Ada cara yang terus cepat. Orang klinis mengajarkan bahwa ambil dari ketiak, kemudian bawa ke tengah-tengah, itu pas di tengah-tengah. Ini dari ketiak. Jangan begini lama. Ketika lu dibuka baju, tarik dari ketiak sampai. Nah, jadi yang main ini. Nah, ini yang main ya. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini airway. Tadi kompresi, sekarang bukan jalan nafas, tidak boleh dilakukan hydrogen pada pasien dengan dicurigai fraktur servikal. Pertanyaannya, yang seperti apa fraktur servikal? Jadi, kalau pasien ada patah tulang klavikular, itu kemungkinan nyambung. Karena servikal 54 itu berhubungan dengan pernapasan, sistem pernapasan. Kalau misalkan luasnya, nah bergeser, pasien akan mengalami kematian atau nafasnya bisa terhalang ya. Nah itu ya. Nah ini hanya dilakukan pada pasien dengan trauma, apalagi dengan injury multiple trauma. Berikanlah ini jauh keras. Apa jauh keras? Berarti nggak boleh ya kalau pasiennya ada fraktur servikal di medial Nah kemudian kalau di rumah sakit kita harus breathing, pemberiannya ya, kalau tidak ada nafas ada nanti tidak nafas.
maka kita berikan pernapasan menggunakan alat namanya BVM kalau di rumah sakit. Ya, kalau di rumah di lapangan jangan diberikan mortumor, ya, karena head saja. Tapi ketika di rumah sakit menggunakan alat namanya BVM. Proses kegiatan ini kan tindakan BI. Tapi jangan suka gitu kan, karena si BVM itu aturan mainnya apa? Ada takaran, ada bom, nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Tiap 6 detik sekali, ya, tiap 6 detik, ya. Kemudian lakukan selama 2 menit. Nah, lihat kalau misalkan ada nadi ada, napas tidak ada, berikan ventilasi, gitu kan. Tapi kalau nggak mungkin ya, kalau misalkan napas ada, nadi nggak ada, kita balik ya. Tapi kalau misalkan nadi ada, napas mungkin ada. Belum ada. Tapi kalau napas ada, nadi nggak ada, wah, itu mah bahaya ya, mau harus ya. Nah, kemudian kita evaluasi setiap 2 menit sekali ya. Nah, kalau di angka 2015 tidak menyebutkan evaluasi 1 siklus, tapi yang terbaru itu jika kita evaluasi nih, jika napas tidak ada, nadi tidak ada, maka lakukan dua-duanya. Kalau nadi tidak ada, nanti kompresi. Kalau misalkan tidak ada napas, berikan ventilasi. Kalau nadi kompresi, kalau napas tidak ada, berikan ventilasi. Ya, jika napas tidak ada, tetapi nadi ada, tadi berikan ventilasi 10 kali per menit. Berarti kalau membut berapa kali? 20. Kemudian jika napasnya ada, nadi ada, ya alhamdulillah nih, tertolong. Napas ada, nadi ada, maka lakukan recovery position. Kemana yang baik? Sebelah kanan, jadinya atau sebelah kiri? Kalau itu kan yang baik itu sebelah kanan. Tapi kalau misalkan terjadi, kita asal pilihkan ke kiri. Karena kenapa? Takutnya terjadi muntahan. Karena kalau yang sebelah kanan di lantai ya, takutnya masuk cairan ke dalam paru-paru ya. Nah, kemudian position, bila jantung sudah berdenyut kembali dan penderita sudah bernapas dan ada tanda-tanda ROSC, rhythm of spontaneous circulation, maka recovery position tujuannya untuk apa? Mencegah aspirasi. Aspirasi takutnya ada cairan nanti yang masuk ke sistem pernapasan. Itu BHD itu ya, seperti itu. Ya baik, BHD seperti itu. Ada yang mau bertanya silakan. Dari teman-teman mahasiswa, sahabat-sahabat, ada yang mau ditanyakan? Dari tadi yang sudah saya jelaskan, Bapak jelaskan, ada yang mau ditanyakan? Boleh? Ya silakan. Saya ingin bertanya, Ya. Untuk tadi kan tentang BHD apa ya, sudah jelas sekali dalamnya. Namun Pak, kalau misalkan si penolongnya itu sudah kelelahan, terus belum datang penolong yang dari 119, itu apa yang harus dilakukan oleh penolong tersebut Pak? Baik, ya. BHD itu pertanyaannya luar biasa ya, tentang luar. BHD dihentikan apabila pasien meninggal. BHD dihentikan apabila penolong sudah kelelahan. Nanti kalau penolong kelelahan, nanti dia yang di RDP. Jadi kalau misalkan belum ada terus nih bantuan datang, kita berhenti aja. Itu udah duluan. Kita sudah kerja maksimal, kita sudah memberikan pemberian bantuan yang terbaik, tapi ketika kita kelelahan, stop, istirahatkan dulu. Nanti takutnya ada yang di RDP. Kecuali ada teman Anda, misalkan dengan 5 orang ganti itu enak. Itu posisinya kasusnya kalau Anda sendiri kan, ya, baru selesainya. Gitu ya. Daripada nanti korban ada 2 seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Oke, karena ini waktu sudah selesai ya, nanti kita bisa diskusi lagi di kesempatan yang akan datang. Selesai ya materi ini. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah selesai. Ya, mari kita simpulkan bahwa BHD ini adalah merupakan ya, tindakan pemberian penyelamatan nyawa korban. Ketika pemberian ini kita harus mengaktifkan kembali, meresusitasi ya, jantung itu supaya berdenyut dan nafas itu kembali ada ya. Jadi sehingga penyelamatan ini sangat tergantung kepada bagaimana kompetensi dari seorang penolong ya. Jadi sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi semakin cepat memberikan penolongan, maka akan peluang untuk
berhasil pasien keselamatan semakin tinggi. Baik, mungkin itu saja yang kita simpulkan materi pada saat ini. Kali ini saya ingin menanya nih, merefleksikan diri nih, kira-kira dari penayangan video, kemudian dari materi, kemudian kita sudah diskusi, tanya jawab dan sebagainya, bagaimana perasaan Anda selama belajar ini? Bahkan yang Jadi setelah kita melakukan pembelajaran tentang hari ini cukup bermanfaat sekali materinya, karena ini merupakan basic yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan nyawa orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan materinya cukup detail, sangat detail sekali, dan sudah saya dapat memahami materi ini. Jadi yang maksud saya di belakang, bagaimana nih hasil dari belajar ini hari ini? Ya, jadi Najwa yang kedua. Mungkin menurut saya seru sih ya Pak, karena saya baru pertama kali belajar ini, jadi membuka wawasan baru bagaimana cara kita menolong orang, dan perlu diingat juga bahwa kita tuh punya 119, jadi kita tahu kalau misalkan ada keadaan darurat kita bisa mendapat ke 119. Dari yang depan ada kemudian perasaannya setelah belajar ini gimana yang didapat? Silakan mulai dari silakan. Ya, boleh deh, silakan. Perasaan saya setelah belajar tadi cukup menambah ilmu ya, karena juga saya belum pernah mendapatkan pembelajaran seperti ini sebelumnya. Cukup membantu saya juga supaya nanti ketika ada suatu kejadian seperti ini, saya juga bisa menolong sesama. Baik, ya. Baik, nanti untuk materinya, insya Allah Bapak akan share kepada salah satu temannya, PJ-nya, Bapak share materinya, kemudian nanti juga yang lengkapnya juga saya share, video-video yang terkait dengan bantuan hidup dasar 14 menit. Nanti tindak lanjutnya, kita ada praktek nih di laboratorium. Jadi semua mahasiswa wajib melakukan pemberian pertolongan. Ini kita berikan kasus, ya. Setelah membaca kasus, nanti Anda satu orang mencoba, ya. Tapi sebelumnya saya demonstrasikan dulu bagaimana cara penolongannya. Nanti setiap mahasiswa mencoba supaya pembelajarannya lebih terasakan dan lebih terefleksikan atau misalkan teraplikasikan sehingga semakin memahami, ya. Baik, terima kasih. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, ya, kurang lebihnya Bapak mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari kata-kata, ya. Untuk itu kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.